Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah binikmatihi tatimmus shalihat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, jamaah dan pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah di mana Allah masih memberikan nikmat sehat kepada kita semuanya. Semoga nikmat sehat yang Allah berikan kita selalu upayakan untuk dapat melakukan amal-amal yang terbaik, untuk bisa melakukan amal-amal soleh. Dan mudah-mudahan salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, para keluarga beliau, para sahabat-sahabatnya dan pengikutnya hingga akhir zaman. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala di beberapa ayat Al-Qur'an terkadang memberikan sebuah perumpamaan agar kita dengan perumpamaan tersebut dapat mengambil pelajaran, dapat mengambil ibrah, agar kita dengan sebuah perumpamaan tersebut bisa segera menangkapnya dan bisa meresponnya dengan baik, sekaligus bisa membumikannya dari sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala perumpamakan. Salah satunya yang terdapat dalam surat Ibrahim ayat ke-24 dan 25. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibah asluha thabitu wa far'uha fis sama'. Tu'ti ukulaha kulla hinin bi'izni rabbiha wa yadribullahu al-amthala linnasi la'allahum yatadzakkarun. Tidakkah engkau perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala membuat sebuah permisalan. Allah Subhanahu wa taala membuat perumpamaan di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan kalimat yang baik, kalimat thayyibah, yakni kalimat la ilaha illallah. Kalimat yang baik adalah kalimat la ilaha illallah, diperumpamakan dengan pohon yang baik, kasyajaratin thayyibah, seperti pohon yang baik. Pohon yang baik memiliki 3 ciri, memiliki 3 kriteria. Yang pertama, asluha sabit. Pohon yang baik akarnya adalah kokoh. Dan yang kedua, pohon yang baik wa far'uha fis sama', cabang-cabangnya menjulang tinggi ke langit, menjulang tinggi ke langit. Dan yang ketiga kriterianya, tu'ti ukulaha kulla hinin bi'izni rabbiha, pohon tersebut memberikan buah setiap masa. Ketika waktunya berbuah, maka pohon tersebut berbuah dan kita dapat mengambil manfaat, dapat memakannya dari buah pohon tersebut. Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan seperti ini, wa yadribullahu al-amsal linnasi la'allahum yatadzakkarun. Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan tentunya kepada kita semuanya supaya bisa beringat-ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa mengambil pelajaran di balik sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala perumpamakan kepada kita. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dijelaskan tadi bahwasanya kalimat thayyibah, yakni kalimat la ilaha illallah, kalimat tauhid, oleh Allah Subhanahu wa taala diperumpamakan dengan pohon yang baik. Yang kriterianya yang pertama tadi, akarnya kuat. Bayangkan kalau ada sebuah pohon akarnya tidak kuat, maka pohon tersebut mudah tumbang, mudah rebah ketika diterpa angin, ketika diterpa gelombang. Walaupun tidak besar, kalau akarnya tidak kokoh, akarnya tidak kuat menancap ke perut bumi, maka kena angin sedikit mudah tumbang pohon tersebut. Akan tetapi pohon yang memiliki akar yang kuat, akar yang kokoh,
ketika ia diterpa oleh angin, diterpa oleh gelombang besar pun, maka pohon tersebut tidak mudah tumbang. Kenapa demikian? Karena akarnya kokoh. Toh paling kalau kena terpaan angin, ranting-rantingnya hanya bergoyang saja. Inilah pohon yang baik, akarnya yang sangat kokoh. Begitu pula kalimat thayyibah, kalimat la ilaha illallah, ketika sudah mengkunjam ke dalam jiwa kita, ke dalam hati kita, maka ibarat dengan pohon yang memiliki akar yang kokoh. Ia tidak mudah dengan kalimat thayyibah, kalimat la ilaha illallah yang menghunjam ke dalam jiwa kita. Ia tidak mudah mengikuti keinginan-keinginan hawa nafsu. Dia tidak mudah dipengaruhi oleh hal-hal yang bertentangan dengan nilai-nilai syariat. Inilah kalau kita sudah memiliki kalimat la ilaha illallah yang kokoh, ibarat pohon yang akarnya kuat. Kemudian yang kedua, ranting-rantingnya menjulang tinggi ke langit. Cabang-cabangnya wa far'uha fis sama. Cabang-cabangnya menjulang tinggi ke langit. Apa yang dimaksud dengan cabang-cabangnya menjulang tinggi ke langit? Yakni amal baik manusia ini akan terangkat ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ibarat pohon yang memiliki ranting-ranting, memiliki cabang-cabang menjulang tinggi ke langit. Kita melihatnya menjadi indah. Kita berada di bawahnya mendapatkan perlindungan. Terasa teduh ya, melihat ketika kita berada di bawah pohon tersebut. Masya Allah, luar biasa. Begitu pula orang mukmin, di samping memiliki akar yang kuat, kalimat thayyibah, kalimat la ilaha illallah, amal-amal soleh kita, amal ibadah puasa, amal ibadah sholat, zakat, infak, dan amal-amal soleh yang lainnya akan terbawa, diangkat oleh malaikat ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, laksana pohon yang memiliki cabang-cabang yang menjulang tinggi ke langit. Masya Allah, luar biasa. Mudah-mudahan kita bisa seperti itu, memiliki akar yang kuat, akar kalimat thayyibah, dan amal-amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga kriterianya daripada pohon yang baik, di mana pohon tersebut memiliki buah, berbuah setiap saat. Kadang ada yang berbuah 1 tahun 1 kali, bahkan ada yang 1 tahun 2 kali, bahkan mungkin ada di antara pohon-pohon yang dalam 1 tahun itu bisa lebih dari 2 kali, 3 kali, bahkan lebih. Masya Allah, jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah kriteria yang ketiga. Maksudnya ketika pohon itu memberikan buah, kita dapat mengambil manfaat. Begitu pula orang mukmin ya. Orang mukmin itu di samping dia memiliki amal-amal yang sholih, diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, juga dapat memberikan manfaat kepada orang lain, memberikan manfaat kepada keluarganya, memberikan manfaat kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, dan yang lebih luas lagi. Ibarat dengan pohon di mana buahnya tersebut dapat memberi manfaat kepada manusia. Kita pun ketika mengambilnya bisa memakannya, merasakan dari berbagai jenis buah pohon tersebut. Ada yang manis, ada yang lesat, dan lain sebagainya. Namun secara khusus oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan pohon yang baik ini adalah pohon kurma. Suatu ketika Abdullah bin Umar berduduk-duduk bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan sahabat-sahabat senior yang lainnya. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajukan pertanyaan. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hal tadruna masyajaratut thayyibah? Tahukah kalian apa yang dimaksud dengan pohon yang baik? Abdullah bin Umar mau menjawabnya. Kata beliau, kata Abdullah bin Umar radhiyallahu an, fa'aradtu an aqul hiyan nakhlah famana'ani makan Umar. Saya ingin sekali mau menjawab pertanyaan yang dilontarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, akan tetapi yang membuat diriku enggan menjawab karena di situ ada posisi Umar bin Khattab selaku bapaknya, sehingga Abdullah bin Umar tidak mau menjawabnya, padahal tahu apa yang ia tanyakan.
apa yang ditanyakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa pohon yang baik itu adalah pohon kurma. Pada akhirnya para sahabat menyerahkan jawabannya langsung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ungkapan mereka, Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang tahu. Maka lantas kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawabnya, qala hiyan nakhlah, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pohon yang baik adalah pohon kurma. Hadis ini salah satunya diriwayatkan oleh Al Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah. Masya Allah, jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tahu pohon kurma akarnya kuat, cabang-cabangnya menjulang tinggi ke langit, dan buahnya sangat berkualitas, termasuk buah yang terbaik. Itulah perumpamaan orang mukmin yang memiliki kalimat la ilaha illallah, memiliki amal soleh, dan memberikan manfaat kepada orang lain. Mudah-mudahan hal ini menjadi pelajaran, hikmah, mengambil ibroh di balik ayat yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Barangkali ini yang kami dapat sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.